Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aulia dengan NIM 078 dari kelas ST19B dan akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Banyak sekali terdapat vendor hardware atau software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan terbaru. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor. Open System Interconnection terdapat dua hal, yaitu media layer and host layer. Terdapat data unit dan juga layers juga. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Yang pertama yaitu Domain Name Server, yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga yaitu Hypertext Transfer Protocol, yang keempat Multipurpose Internet Protocol, dan yang kelima Network News Transfer Protocol. Presentation Layer merupakan lapisan keenam dari ketujuh lapisan yang berfungsi sebagai bertanggung jawab di mana data dicek dan diformat sebelum data dikirim. Fungsinya bertanggung jawab bagaimana data dikonversi, konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi serta translasi data, serta inskripsi dan konversi. Session Layer merupakan menatap, mengatur, atau menghentikan sesi pengiriman data. Session Layer juga berguna untuk melayani Presentation Layer. Aplikasi yang ada pada Session Layer adalah Remote Producer Cell serta Network File System. Transport Layer merupakan memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket data agar pada saat data diterima, data dapat disusun kembali, yang berfungsi untuk menyediakan layanan transportasi, membuat sebuah koneksi logikal antar host dan pengirim, dan bertanggung jawab menyediakan mekanisme memultiplexing atau biasa disebut mengirimkan dan menerima beberapa jenis data yang berbeda sekaligus pada saat yang bersamaan melalui sebuah media network saja. Aplikasi yang bekerja pada Transport Layer merupakan Cable Tester, Transmission Control Protocol, dan User Datagram Protocol. Network Layer atau lapisan jaringan yang berguna untuk menentukan alamat IP atau alamat perjalanan dan juga menentukan rute perjalanan data hingga data sampai ke tujuan akhir atau pemrosesan. Dalam hal ini data berbentuk paket yang berfungsi membagi aliran data biner ke paket diskret dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error, dan mengendalikan aliran. Aplikasi yang bekerja pada Network Layer merupakan Delivery Datagram Protocol, yang kedua Internet Packet Exchange, serta protokol yang bekerja terdapat tiga. Yang pertama Internet Protocol, yang kedua Routing Information Protocol, yang ketiga Reserve ARP. Data Link Layer merupakan menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, yang berfungsi mengkomunikasikan bit ke bytes dan byte ke frame. Yang kedua, menerima perangkat media berupa MIC addressing. Yang ketiga, deteksi error dan recovery error. Yang keempat, menyediakan transmisi fisik dari data. Aplikasi yang bekerja pada Data Link Layer merupakan Logical Link Control serta Media Access Control. Physical Layer merupakan lapisan paling bawah pada OSI, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan atau bisa disebut juga dengan penulisan data pertama kali apabila data ingin diproses, yang berfungsi sebagai bertanggung jawab atas proses data menjadi bit. Yang kedua, mentransfernya melalui media seperti kabel atau menjaga koneksi fisik antar sistem. Aplikasi yang bekerja pada Physical Layer merupakan Integrated Service Digital Network, yang kedua Fiber Distributed Data Interface, yang ketiga EIA dan TIA. Ada juga keuntungannya. Yang pertama, memberikan bahasa dan referensi yang sama.
Yang kedua, membagi tugas kedua jaringan ke dalam layer kedua dengan logis demi kemudahan dan pemahaman. Yang ketiga, memberikan keluasan fitur khusus pada level yang berbeda. Dan yang keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Yang kelima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Department of Defense Amerika dengan 4 model atau 4 lapisan. Yang pertama, lapisan proses atau application. Yang kedua, lapisan host to host. Yang ketiga, lapisan internet. Dan yang keempat, lapisan network access. Lapisan proses merupakan gabungan dari lapisan aplikasi, presentation, dan session. Disebut lapisan atas yang oleh model DoD disebut lapisan proses atau application, dan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, telecommunication network. Yang kedua, file transfer protocol. Dan yang ketiga, simple mail transfer protocol. Lapisan host to host, yaitu lapisan DoD yang setingkat dengan lapisan transport, adalah lapisan host to host dan mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama transmission control protocol dan yang kedua user datagram protocol. Lapisan internet yang setara dengan lapisan network disebut lapisan internet dan mempunyai 3 fungsi, yaitu internet protocol dan ARP, dan yang ketiga yaitu bootstrap protocol. Lapisan network access merupakan gabungan lapisan sambungan data dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah, yang oleh referensi model DoD disebut lapisan network access yang berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet, pada LAN, PPP, pada WAN, dan juga frame relay. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.